Malam ini temanya tentang penciptaan Adam ya, dan tempat di mana Adam diciptakan, kemudian apa kelengkapan yang Allah berikan untuk Adam sebagai simbol manusia yang berperadaban. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang Adam pada satu sisi, kemudian Nabi Adam itu sisi yang lain ya. Bahwa Adam itu sebagai sebuah istilah yang diangkat dari nisbah pada materi penciptaan. Maka manusia disebut dengan Adam karena diciptakan dari materi berupa tanah. Dan Nabi Adam berarti nabi yang juga dicipta dari tanah. Dan kita termasuk Bani Adam, berarti kita juga sebetulnya tercipta dari tanah. Jadi Adam itu nisbah kepada materi awal, ya, penciptaan awal. Baru yang kedua, ketika bicara soal Nabi Adam, itu berarti kita bicara soal manusia yang sudah mengalami perkembangan dengan peradaban yang maju. Apa tanda dari peradaban maju itu? Yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi atau keterampilan. Maka ketika Allah mengatakan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, sebagaimana yang tertera pada surah Al-Baqarah itu berarti menunjuk kepada Adam sebagai manusia yang berperadaban. Karena ciri daripada manusia berperadaban itu adalah adanya ilmu pengetahuan dan keterampilan atau teknologi. Dan karena itu Nabi Adam adalah nabi yang sudah berada pada posisi perkembangan manusia yang berperadaban. Sehingga Nabi Adam bukanlah manusia pertama kalau begitu. Nah, tinggal kemudian ada pertanyaan, sebetulnya kalau bicara Adam atau Nabi Adam itu ya manusia, entah manusia pertama kali ketika diciptakan atau dalam nisbah sebagai manusia yang berperadaban, itu diciptakan di mana? Maka jawabannya sebagaimana indikasi di Quran, bahwa Allah menciptakan Adam atau Nabi Adam itu di suatu tempat yang disebut dengan jannah ya. Nah, jannah ini yang tadi diungkap ya beberapa pendapat para ulama, itu kita harus melihat dulu pengertian etimologi dari kata jannah itu apa ya. Yang biasa kita pahami jannah itu kan artinya surga gitu ya. Tapi kalau jannah diartikan sebagai surga itu sebetulnya sudah merupakan terjemahan terminologis ya, makna kedua. Jadi bukan makna asal ya. Kalau makna asal, makna asli daripada jannah itu harus dilihat dari akar kata yang membentuk ya. Dia ada dua fonem, dua huruf yang membentuk kata jannah, itu jim dan nun. Makanya kita kemarin sarankan coba lihat buku Maqayisul Lughah ya Lisanul Arab Ibnu Manzur. Apa makna etimologi dari kata yang terbentuk dari dua fonem dasar jim nun. Nah, di situ akan kita temukan jim nun itu apapun nanti tasrifnya, apapun nanti derivasinya. Jim nun itu kan bisa membentuk kata-kata jin sebagai makhluk halus, ya kan? Dan kenapa diterjemahkan sebagai makhluk halus jin? Karena akar kata jim nun itu makna asalnya itu adalah as-satr, ya, tertutup.
Dan makna asal ini didukung oleh pernyataan Quran di ayat lain. Nah, ini salah satu mekanisme untuk memahami makna suatu kata. Jangan lupakan kata yang memang membentuk arti itu ada tidak ditemukan dalam pernyataan Quran itu sendiri. Ternyata pengertian bahwa jimnun itu arti dasarnya adalah menutup atau tertutup, itu memang terpakai di Quran. Misalkan ketika ada kalimat falamma janna alaihil lail. Ada kan itu? Falamma janna alaihil lail. Ketika malam itu menutup. Malam menutup maka terjadi siang. Itu ada pada surah ketika berbicara tentang pencarian Nabi Ibrahim tentang Tuhan. Ya, ketika dia melihat siang bolong, kemudian hilang, tenggelam, ya, malam menjadi siang, siang menjadi malam. Nah, itu terpakai. Ternyata makna dasar jimnun itu adalah sesuatu yang tertutup atau menutupi. Itu sebabnya kenapa jin disebut dengan jin makhluk halus? Ya karena namanya makhluk halus kan tertutup oleh pandangan mata. Dari kata-kata jin muncul janin, ya. Apa artinya janin itu? Janin ialah jabang bayi ya yang ada dalam rahim seorang ibu. Kenapa disebut dengan janin? Dia tertutup. Mata kita tidak bisa melihat bagaimana keadaannya, sehat tidak sehat, perkembangan kayak apa, karena dia masih dalam rahim seorang ibu, ya. Bagaimanapun canggihnya teleskop dan alat ISG, apa itu istilahnya, itu tidak mutlak bisa menggambarkan bagaimana keadaan janin ya dalam rahim seorang ibu, karena dia tertutup oleh pandangan mata. Janin, ya. Junun, apa artinya junun? Gila. Kenapa junun disebut dengan gila? Ya karena ada yang tertutup di situ. Apa yang tertutup bagi orang gila? Akalnya. Ketika akal itu tertutup, maka dia menjadi junun, majnun, orang gila. Ya. Lalu ada dari pasi kata lain seperti junnatun. Tahu apa artinya junnatun? Apa junnatun itu apa artinya? Perisai, Ustaz. Tameng. Perisai. Aslinya menjunnah. Kenapa disebut dengan perisai? Tameng, telabang. Kalau kata Banjar itu telabang. Tameng. Kenapa disebut dengan tameng? Karena dia menutupi diri. Orang kalau main pedang di tangan kanan pedang, tangan kiri biasa ada tamengnya kan. Nah, tamengnya itu disebut dengan junnatun. Karena dia berfungsi menutupi diri jangan sampai kena tebasan pedang. Itu junnatun. Nah, lalu dari pasal lain yang terkait dengan pembahasan kita adalah seperti jannatun. Jannatun, ya. Apa maknanya jannatun? Jannatun itu maknanya adalah kebun, taman. Ya. Kenapa kebun atau taman disebut dengan jannatun? Coba perhatikan, kalau kita ke kebun, kita ke taman, bukankah di situ banyak pepohonan, dedaunan yang rimbun, yang rindang, ya, pohon-pohon yang menjulang tinggi. Nah, kalau begitu, bukankah mata kita tertutup? Tidak bisa melihat di kejauhan sana karena banyaknya daun yang rimbun, yang rindang, yang itu menutup pandangan mata. Maka disebut dengan jannatun yang diterjemahkan menjadi taman atau kebun. Ini sebetulnya makna dasarnya ya. Dari kata-kata tertutup kemudian menjadi makna lain sesuai dengan perkembangan kosakata atau tasrif atau dari pasi atau bentukan ya. Dari kata dasar itu penting untuk kita pahami. Nah, ketika kemudian kita kaitkan dengan penciptaan Adam atau Nabi Adam yang disebutkan adalah di surga, berarti Nabi Adam itu diciptakan di suatu tempat, ya, di suatu tempat, ya, yang disebut dengan taman atau kebun. Nah, di mana buktinya ada taman, ada kebun? Nanti dibaca di dalam
surat Toha yang tadi dibahas ya pada ayat yang ke-16, ke-17. Bukankah di situ ada dedaunan ketika keduanya terbuka lalu untuk menutupi auratnya menggunakan apa? Wa tafiqa yakhsifani 'alaihim min waraqil jannah. Ada daun, itu menunjukkan bahwa itu di taman ya, di kebun yang rindang. Nah, kemudian bahwa Nabi Adam itu diciptakan di taman karena tadi ada daun dan segala macam. Lalu ada syajarah, ada pohonnya. Itu juga menunjukkan bahwa di situ adalah satu tempat taman atau kebun. Nah, yang jadi masalah kemudian taman kebun ini taman kebun yang mana? Ya. Atau jannatun yang mana? Ya. Apakah ada jannatun lain selain jannatun yang kita sering baca di Quran yang diartikan sebagai surga yang penuh dengan kenikmatan yang kekal abadi? Ya. Ini harus dilihat dalam pendekatan satu, pendekatan bahasa. Yang kedua, pendekatan teologi. Ya. Yang ketiga, pendekatan ilmiah menggunakan geofisika atau geologi ya. Secara bahasa, kalau memang Adam diciptakan di surga, tentu itu terjemahnya adalah taman atau kebun. Itu pasti. Ya, dengan beberapa kaitan ayat bahwa ada pohon, ada daun, ya, kemudian ada makanan, minuman yang bisa dikonsumsi seenaknya begitu. Nah, itu jelas adalah taman ya. Dan taman itu ya dalam konteks ini berdasarkan indikasi bahasa itu adalah taman yang memang betul-betul real ya dalam kehidupan keseharian. Kalau begitu dia berarti ada di permukaan bumi. Nah, jadi taman atau kebun itu bertempat di permukaan bumi ini ya. Itu indikasi kuatnya. Apa yang menjadi alasan argumentasi dalil kalau itu merupakan tempat di dunia ini? Nanti dibaca di ayat berikutnya pada surah Toha itu, surat yang ke-20 itu. Bukankah di situ pada ayat yang menjelang cerita berakhir itu Allah mengatakan bahwa walakum fil ardi mustaqarrun. Kau akan menjadikan bumi sebagai tempat tinggalmu. Itu menunjukkan bumi. Kan apa bumi ini? Bumi yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Karena dalam pendekatan kajian tekstual intertekstualitas ya. Pada surat Toha itu coba dibuka-buka di situ. Penggunaan kata-kata al-ardu ya, mustaqarrum fil ard. Itu sebelumnya tidak ada kata-kata as-sama sebagai bentuk lawan katanya. Perhatikan itu. Ini cara untuk memahami konteks ya. Ayat sebelumnya pada surat Toha itu sejak ayat ke-16 dan seterusnya sampai kepada ayat bahwa engkau adalah menjadikan bumi sebagai tempat layakmu untuk berdiam. Itu sebelumnya tidak ada kata-kata as-sama. Itu menunjukkan bahwa kata-kata ardun itu bukan lawan daripada as-sama. Dan itu artinya pembicaraan tentang penciptaan Adam, ya di al-ardu itu sendiri, di bumi itu sendiri. Ya, bukan di langit dan bukan juga di tempat lain kecuali di permukaan bumi sebagaimana yang disebutkan fil ardi mustaqarrun. Ya, tuh. Ini adalah secara bahasa. Lalu secara teologis ya. Bukankah secara teologis surga itu adalah tempat yang kekal abadi, ya kan, penuh dengan kenikmatan. Kalau dia tempat yang kekal abadi, tidak ada perubahan. Lalu kenapa kemudian dicerita pada surat Toha yang kita bahas, Al-Baqarah surah kedua ayat 30 sampai 38 itu kok kemudian
Adam dan istrinya itu dikeluarkan. Ya, dikeluarkan dari surga atau dikeluarkan dari kenikmatan. Kalau memang kekal, ya kekal itu tidak ada lagi yang keluar masuk gitu, ya. Selamanya di situ, khalidina fiha abada, kan begitu makna kekal. Secara teologis, kalau memang itu diartikan sebagai surga dan surganya surga yang kekal abadi, toh ternyata di situ tidak ada yang kekal. Kemudian yang berikutnya, kalau dalam kacamata teologis ya, kalau surga itu adalah tempat di mana manusia itu hanya menerima segala kenikmatan yang Allah berikan sebagai balasan atas perbuatan manusia. Itu makna surga. Jadi tempat balasan kenikmatan. Tapi perhatikan dalam ayat Al-Baqarah surah kedua ayat mulai dari ayat ke 30 ya, ceritanya sampai 38, Toha surah ke-20 ayat ke-16 dan seterusnya itu. Bukankah di situ ada ya tokoh dan kemudian cerita? Siapa yang diceritakan tokoh-tokoh yang masuk dalam cerita dalam ayat ini? Satu Adam, istrinya, lalu ada iblis, ada setan. Ya pertanyaannya kemudian, mengapa kalau di surga itu tempat kenikmatan kok masih ada setan? Ya, masih ada iblis. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih, gitu kan? Fawaswasa lahuma syaitan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Kenapa masih ada iblis, setan? Kalau memang itu tempat sebagaimana tempat pembalasan yang kekal abadi penuh dengan kenikmatan. Ya kalau begitu setan iblis berada di surga dong. Berarti dia juga merasakan kenikmatan surga. Itu secara teologis itu impossible ya, nggak mungkin itu pengertian itu diterima. Lalu berikutnya perhatikan di situ kalau indikasi ayat sebetulnya menunjuk kepada taman kebun yang ada di permukaan bumi itu ya secara teologis. Di situ kan bukankah diceritakan iblis bahwa swasalahuma, iblis itu menggoda ya dan menggelincirkan fa'azallahuma syaitanu anha. Nah, dengan apa? Dengan membisik-bisiki bahwa wahai Adam dan Hawa, maukah engkau aku tunjukkan ya satu pohon yang kalau engkau makan itu kau akan kekal selamanya di tempat ini. Tapi kemudian iblis dan Adam dan Hawa itu mengikuti apa yang menjadi perintah atau kemauannya iblis di situ ya. Nah, padahal di situ Allah sudah mengatakan wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan kau dekati. Tapi lagi-lagi karena godaan iblis, Adam dan Hawa pun mendekati. Ya, itu sebabnya kenapa manusia itu tidak kuat ya untuk menahan beban amanah. Dan ada beban psikologis. Biasanya begini manusia itu. Manusia itu kalau diperintah dia cenderung membangkang. Kalau disuruh dia cenderung mengelak. Kalau diperintah dia cenderung melanggar. Kalau dilarang ya cenderung dia melakukan itu psikologis manusia begitu. Nah, makanya ujar Allah wala taqraba, jangan kau dekati. Ya, jangan tengok-tengok kiri kanan. Tapi namanya psikologi manusia, begitu dilarang justru menjadi potensi untuk melakukan. Akhirnya Adam dan Hawa pun melakukan itu gitu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah masih adakah atau apakah memang ada ya perintah dan larangan ketika di surga yang kita sebut sebagai surga tempat kenikmatan dan balasan? Enggak ada. Surga itu hanya tempat balasan saja, enggak ada lagi perintah, enggak ada lagi larangan. Enggak ada godaan, enggak ada yang tergoda, enggak ada yang tergelincir. Tapi dalam kisah ini kan masih ada perintah,
masih ada larangan. Ini yang menjadi kontradiktif kalau diterjemahkan menjadi surga sebagai tempat balasan yang penuh dengan kenikmatan. Maka kembali secara teologis ini nggak mungkin ya, secara teologis, karena di situ sudah tidak ada lagi perintah larangan. Ternyata di situ ada. Oke ya. Nah, kemudian dalam pendekatan geologis ya, geofisika ya, atau bahkan geografis, kita mau telusur ya, mau telisik ya. Kisah Nabi Adam yang diciptakan di satu tempat yang disebut dengan penuh dengan apa namanya tumbuh-tumbuhan, ya, tanam-tanaman yang kemudian disebut dengan surga. Ya karena tempatnya itu bagaikan surga. Ya. Surga itu kan digambarkan penuh dengan kenikmatan ya, dan kenikmatan yang paling dekat. Gambarannya adalah kita harus membayangkan ketika Quran pertama kali turun pada abad ke-14 yang lampau. Quran turun di mana? Di tanah Arab. Bagaimana kondisi geografis Arabia? Kering, kerontang, panas, ya kan? Gundul. Nah, suasana psikologi kebahasaan untuk menunjukkan kesenangan, kenyamanan, itu gambarannya apa? Di tengah kehidupan yang gersang, yang tandus, ya, padang pasir, padang Sahara. Tentu lawannya, apa itu? Satu padang tempat yang penuh dengan taman-taman yang penuh dengan bunga, penuh dengan dedaunan, penuh dengan pepohonan. Itu gambarannya. Kalau sekiranya di padang pasir, padang Sahara itu panas, kering, kerontang, ya, tidak ada hujan, tidak ada air, maka gambaran kenikmatan itu adalah justru air itu sendiri. Itulah sebabnya ketika menggambarkan surga bagi orang-orang Arab, sebagaimana Quran pertama kali turun, itu adalah tajri min tahtihal anhar, kan begitu ya. Di situ ada air ya, mengalir. Ya kalau kita bumbui lagi ya, satu tempat yang rindang, rimbun, kemudian dedaunan lebat ya kan, dengan pepohonan yang menjulang tinggi, lalu ada air-air mengalir dengan sungai-sungai dan anak-anak sungainya, mungkin dengan gemericik suara air gitu kan, diiringi dengan suara burung yang berkicau, dengan angin-angin yang meniup sepoi-sepoi, kira-kira begitulah ya gambarannya. Itu gambaran yang dekat, gambaran yang paling dekat dengan kehidupan, menggambarkan betapa surga itu adalah tempat kenikmatan. Itu ya. Nah, lalu apa? Lihat lagi dalam pendekatan geografis. Kalau tempat itu rimbun ya, dengan dedaunan dan pepohonan yang tinggi, pertanyaannya adalah tempat itu di mana? Ya, mungkin Bapak Ibu ya bisa melihat kira-kira kontur tanah atau struktur bumi yang di situ terdapat pohon-pohon yang rindang, yang rimbun, yang menjulang tinggi itu kira-kira di bagian mana, dataran mana? Indonesia, Pak. Iya, maksudnya dataran apa? Dataran apa? Dataran apa? Tinggi. Rendah apa tinggi? Dataran tinggi. Dataran tinggi. Nggak mungkin dong pohon-pohon tinggi menjulang itu tiba-tiba tumbuh di rawa. Rawa itu nggak ada pohon menjulang. Ya, itu secara geografis. Dia akan tumbuh di dataran tinggi. Itu sebabnya maka di gunung-gunung itu banyak pohon yang tinggi menjulang. Dan disitulah kemudian kita tidak bisa memandang karena tertutup dengan dedaunan dan pepohonan yang banyak. Itu maknanya jannah. Nah, oke. Dan kondisi dataran tinggi itu kemudian namanya pegunungan itu kan tidak satu dua kan. Namanya gunung itu pastilah ada berbukit-bukit, lalu ada lembah, ada gunung. Ada lembah, ada dataran tinggi. Kan begitu yang namanya pegunungan. Ya nggak murni gunung melulu, enggak. Ada dataran tinggi, gunung, ada lembah, ada dataran tinggi, ada lembah, kan begitu. Nah, itu coba dibaca pada surah An-Naba. Ya. Ketika dikatakan wa jannatin
Alfafah. Apa maknanya itu? Ternyata kebun-kebun itu, taman-taman itu dia berapa namanya? Berbukit-bukit, berpetak-petak gitu loh. Itu menunjukkan bahwa kondisi geografis ketika itu memang seperti itu. Namanya daerah pegunungan. Oke. Sekarang kalau mau ditunjuk kira-kira kalau kita mengacu kepada indikasi ayat, di manakah manusia atau Nabi Adam atau Adam dan Nabi Adam itu diciptakan? Kira-kira di mana? Kalau menuju kepada geografi bumi berdasar indikasi ayat, bahasa, dan indikasi geografis. Letaknya di mana kira-kira? Makanya para mufasir itu seperti Ibnu Katsir mengatakan Nabi Adam itu diciptakan nggak jauh-jauh dari India, Hind, ya, dataran Hind, India sana. Nah, bukankah dataran Hindia itu kan merupakan dataran yang panjang sampai ke mana, ke Turki, kemudian ke bawah itu bahkan sampai ke wilayah apa namanya Yaman, ya, daerah pegunungan, ya dulunya, ya. Dan disitulah kemudian diceritakan kehidupan bermula, ya, dataran Hind. Dan apa namanya bukankah di situ memang bahkan sampai sekarang terdapat bukit-bukit yang amat tinggi, ya. Itu gunung yang tertinggi di mana tuh, ya sekarang masih di India, ya. Gunung tertinggi, gunung apa namanya? Himalaya atau Everest. Hah? Puncak Gunung Gunung apa? Everest. Gunung? Everest tadi. Iya, Atau pokoknya Himalaya. ya Himalaya, ya, kalau di dalam itu Himalaya. Itu ukurannya kan masih tinggi itu gunung Himalaya itu. Itu nanti kita ada kaitan loh dengan kajian kita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam ketika dia membuat kapal atau perahu itu. Itu kan juga di gunung kan. Nanti perlu itu dikaji lagi dengan pendekatan geografi dan pendekatan kebahasaan. Nanti bisa dilihatlah saya sudah buat itu di beberapa video di YouTube, ya. Nanti bisa dicek itu. Tapi yang jelas maksud saya, Al-Quran itu bisa kita pahami, jangan lupa selain dalam pengertian bahasa, ada indikasi ilmiah, indikasi geografi dan geofisika di situ, ya, untuk menunjukkan itu. Dan ingat kisah pertemuan Adam dengan Hawa, ya, itu kan bertemu di mana? Bertemu di Arafah, ya. Iya. Dan iya, Nabi Adam sebagai apa namanya simbol pria itu di Hind, dataran Hindia terpisah, kemudian istrinya yang biasa disebut dengan Hawa itu kan kemudian terdampar di mana, di Jeddah, ya. Makanya Jeddah itu artinya adalah nenek, ya. Dari Jaddatun, Jeddah itu artinya nenek. Sama-sama ketemu, akhirnya ketemulah di padang yang disebut dengan padang Arafah. Maka sebagai napak tilas pertemuan apa namanya bersemi kembali cinta lama itulah di padang Arafah. Jadi CLBK-nya Adam dan Hawa itu kan di padang Arafah, maka disebut dengan padang pertemuan. Ya, napak tilas sejarah masa lalu, ya. Masa lalu yang perlu diingat, dilestarikan. Oke, ini tadi apa namanya gambaran tentang untuk melihat kemungkinan, kita tidak bisa memastikan juga, ya. Tapi ini sebuah pendekatan bahasa, pendekatan teologis, pendekatan geofisika, geografi tentang ayat. Sehingga kita sementara saya katakan kita bisa beranggapan bahwa Nabi Adam itu diciptakan di surga, tapi surga di sana adalah gambaran betapa tempat penuh dengan kenikmatan yang rindang, ya. Pepohonan yang tinggi di suatu tempat yang tinggi. Itu masih bertempat di bumi. Jadi bukan di surga sebagaimana surga yang penuh kenikmatan sebagai balasan yang kekal. Itu sebabnya kalau kemudian ada ayat, perhatikan ayatnya, ketika iblis setan itu menggoda, fa'azallahuma syaitan. Apa yang terjadi? Fa'akhrajahuma.
mimma kana fi, dikeluarkan. Iya kan? Apa makna dikeluarkan itu? Ya dikeluarkanlah. Konotasinya itu bukan atas bawah. Dikeluarkan, diusir. Diusir. Ini maknanya apa? Ketika dia menentang, maka segala kenikmatan itu kemudian dibatasi. Ya. Itulah fungsinya kenapa ada larangan, ada hukum di situ. Ya. Ketika hukum dilanggar, maka ada sanksi. Apa sanksinya? Manusia tidak bebas. Yang semula dibebaskan, tapi kemudian ada batasan. Itulah fungsi hikmahnya di balik kisah itu. Ya. Lalu kata-kata lagi yang di surah Hud, surah apa namanya Toha itu kan wa qulna habitu, ya apa, wa qulna habit, apa, keluarlah kamu atau turunlah kamu, ya tadi sudah dijelaskan juga. Kata-kata ihbitu di situ tidak berarti juga dalam arti turun, ya. Itu konotasi kata yang tidak menunjukkan kepada dimensi tempat atau ruang, tapi lebih kepada dimensi apa namanya fungsi, ya, fungsi dan apa namanya kedudukan. Jadi kalau misalkan Indonesia menurunkan pasukan perdamaian, maknanya apa itu? Bukan diturunkan dari langit ke bumi. Menurunkan pasukan artinya menerjunkan atau memfungsikan, ya, apalagi mengirim, kan begitu maknanya, ya. Ketika Nabi Musa disuruh Allah untuk menghadapi Firaun, apa perintah Allah? Ihbitu Misra, turunlah kamu ke Mesir. Kata-kata ihbit digunakan. Apakah maknanya turun di situ berdimensi tempat ruang? Enggak. Kamu pergi ke sana, jalankan tugasmu, ya. Nasihati itu Firaun. Kan itu. Itulah konotasi makna bahasa, ya, dari yang dikemukakan. Nah, saya kira ini baru persoalan pertama, ya, soal Nabi Adam itu diciptakan di tempat yang disebut dengan surga karena keadaannya begitu menyenangkan bagaikan surga. Tapi surga bukanlah surga sebagaimana tempat kenikmatan dan balasan bagi orang-orang beriman. Saya kira itu sementara, ya, nanti kalau kita sambung ini kisahnya ini bisa sampai tengah malam karena kita sambung lagi sambil jalan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator.